pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur pada kesempatan pagi hari ini saya berkesempatan menyampaikan terkait pembelajaran yang telah kita laksanakan, yang telah kita terima dari dosen kita, yaitu pada mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Dosen kita yaitu Ibu Yuanisa Aisyah Nafi, SE MSAK. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Suryono dari kelas MC 203 Universitas Siber Asia, program dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 230201010223, akan menyampaikan video pembelajaran terkait mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1, yang mana yang saya sampaikan itu adalah materi sesi ke-9 dan ke-10. Baik, seperti yang saya sampaikan, dalam video ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran pada sesi 9-10 pada mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis, yang mana kita ulas ke belakang pada sesi ke-8, yaitu ada perbedaan indeks harga tertimbang dan tidak tertimbang. Apa sih perbedaannya? Pada indeks harga tertimbang itu terdapat perbedaan pentingnya suatu barang terhadap barang lain. Yang kedua, menjumlahkan harga barang atau jasa setelah sebelumnya dikalikan terlebih dahulu dengan kuantitas setiap tahunnya. Dan yang ketiga, yaitu menggunakan faktor penimbang dalam perhitungannya. Yang keempat, angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga dan dikalikan dengan kuantitas pada tahun dasar. Kemudian yang kelima, memakai faktor penimbang kuantitas dari tahun yang akan dihitung. Nah, itu tadi indeks harga tertimbang. Kemudian untuk indeks harga tidak tertimbang, yaitu tidak menggunakan faktor penimbang dalam perhitungan indeks harga. Yang kedua, semua barang dianggap sama penting. Dan yang ketiga, menghitung harga barang atau jasa setiap tahunnya. Yang keempat, angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga pada tahun dasar. Yang kelima, sebagai presentasi dari keseluruhan harga komunitas dalam satu tahun, yaitu perbedaan indeks harga tertimbang dan tidak tertimbang. Kemudian untuk angka indeks tertimbangnya, yaitu merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang, bobot atau weight terhadap angka-angka lainnya. Pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Indeks tertimbang biasanya digunakan pada indeks agregat, di mana banyak jenis komoditas yang memiliki bobot yang berbeda. Indeks tertimbang dihitung dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan indeks harga agregatif tertimbang. Yang kedua, indeks produk agregatif tertimbang. Dan yang ketiga yaitu variasi dari indeks tertimbang. Nah, di sini kita akan mengulas lebih jauh lagi tentang apa sih indeks-indeks dalam harga agregatif tertimbang. Di sini ada dua. Yang pertama, indeks list price. Indeks ini dikembangkan pada abad ke-18 oleh Etienne List. Indeks ini menggunakan kuantitas periodik dasar sebagai pembobot. Rumusnya, indeks list price sama dengan sigma atau penjumlahan total dari penjumlahan harga periode tahun berjalan dikalikan dengan kualitas tahun dasar dibagi sigma atau total dari perkalian antara penjumlahan harga dasar dikali dengan kuantitas periodik dasar dikalikan 1%. Itu rumus untuk indeks list price. Nah, untuk indeks pasti gimana? Indeks ini menggunakan kuantitas tahun ke-6, maksudnya tahun ke-n sebagai faktor penimbang. Berikut rumus dari indeks pasti, yang mana rumusnya yaitu total dari perkalian jumlah harga berjalan dengan kuantitas tahun berjalan dibagi dengan total dari perkalian jumlah tahun dasar dikalikan dengan kuantitas tahun berjalan dikalikan 1%. Nah, bedanya di sini indeks list price dengan pasti terletak pada pembaginya, yang mana pembaginya yaitu pada indeks list price itu digunakan kuantitas periodik dasar, kemudian untuk list price menggunakan kuantitas periodik berjalan, seperti itu. Nah, untuk indeks produk agregatif tertimbang, untuk indeks list price ini maksudnya untuk indeks produk agregatif tertimbang, dan yang tadi kan untuk indeks harga agregatif tertimbang, yang ini untuk indeks produk agregatif tertimbang. Itu sama, ada dua juga, indeks list price. Indeks ini menggunakan harga periodik dasar sebagai pembobot. Rumusnya untuk indeks list price total dari perkalian antara penjumlahan harga tahun dasar dikalikan dengan kuantitas tahun berjalan dibagi total dari perkalian antara harga periodik dasar dikalikan dengan kuantitas periodik dasar. Itu untuk indeks list price. Untuk indeks pasti gimana? Untuk pasti ini menggunakan tahun berjalan, yang mana rumusnya yaitu penjumlahan harga tahun berjalan dikali dengan periodik berjalan dibagi penjumlahan dari periodik berjalan dikali dengan kuantitas periodik dasar kali 100%. Sama, bedanya ini untuk indeks list price ini menggunakan kuantitas periodik dasar. Kalau pada produk ini indeks list price-nya pembaginya yaitu penjumlahannya pada harga dasar. Kalau indeks pasti pada produk agregat tertimbang menggunakan harga periodik berjalan. Seperti itu. Lalu kemudian untuk variasi dari indeks tertimbang itu ada dua, yaitu adalah indeks Fisher dan indeks Blockfish. Yang mana indeks Fisher ini adalah pengakaran dari kedua indeks list price dan indeks pasti. Rumusnya yaitu akar dari indeks pasti indeks list price dikalikan indeks pasti. Seperti itu. Dan untuk indeks Blockfish ini biasanya digunakan apabila nilai indeks berbeda jauh. Indeks ini merupakan rata-rata dari indeks list price dan indeks pasti.
Rumusnya yaitu indeks drop list yaitu 1/2 kali indeks list Paris ditambah indeks PSC, seperti itu. Kita lihat contohnya ya. Dimana ada 3 produk, yaitu produk X, Y, Z dengan harga pada tahun 2021 sekian, tahun 2022 sekian, dan tahun 2023 sekian. Nah, dengan jumlah produksi sekian. Pertanyaannya, tentukan indeks harga tertimbang dengan menggunakan rumus list Paris, PSC, drop list, dan Fisher tahun 2023 dengan tahun dasarnya tahun 2021. Kita jawab. Nah, untuk mencari indeks list Paris, rumusnya itu tadi adalah penjumlahan dari harga berjalan dikalikan dengan kuantitas dasar. Nah, PN Q0 ini rumusnya yaitu ini tadi, PN Q0. PN Q0 adalah harga berjalan, ya kan? Harga berjalannya berapa? Tahun 2023 500. Terus kuantitas dasarnya berapa? Jumlah produksinya tahun 500. Kan tahun 2021 kan karena Q0 kan dasar, 500 kali 500 ketemunya 250.000, seperti itu. Terus dibagi P0 Q0 ini adalah harga dasar dikalikan dengan kuantiti dasar. Kuantiti P0-nya berapa? P0-nya 400, Q0-nya atau kualitas dasar 400 kali 500 ketemunya 200.000, sehingga indeks harga list Paris-nya dari total ketiga produk ini dijumlah ketemu 1.150.000 dibagi 920.000 kali 100%, ketemunya 125%, seperti itu. Kemudian untuk indeks harga PSC, rumusnya yaitu tadi harga tahun berjalan dikalikan dengan kuantiti tahun berjalan. Harga tahun berjalannya yang mana? Yang tahun 2023. Nah, untuk kuantiti tahun berjalannya mana? Yang tahun 2023 ini. Sehingga 500 kali 700 itu adalah 35.000. Untuk produk Y, 700 kali 900 ketemunya 630.000, dan seterusnya, totalnya 1.780.000. Nah, ini ketemu total dari PNGN-nya. Kemudian untuk penjumlahan dari perkalian harga dasarnya yang ini, ya kan, tahun 2021 dengan kuantitas berjalan yang tahun 2023 yang ini, sehingga dikalikan 400 kali 700 ketemunya 280.000. Untuk produk Y 500 dikalikan 900 ketemunya 450.000, dan seterusnya, sehingga kalau dijumlah total 1.430. Kita masukkan ke rumus 1.780.000 dibagi 1.430.000 kali 1%, ketemunya 124,475%. Nah, pertanyaannya, kenapa kok hasilnya kalau lebih besar daripada indeks harga list Paris dibandingkan dengan indeks PSC? Nah, inilah kelemahannya kita menggunakan indeks list Paris dan indeks PSC, yang mana ada dua kelemahan di sini, yaitu pada indeks list Paris, yaitu apabila harga naik, harga cenderung naik, itu efeknya yaitu kuantitas barang yang diminta akan turun, sehingga akan over estimasi. Kemudian itu indeks harga PSC, apabila naiknya harga akan diiringi dengan penurunan permintaan, seperti itu, sehingga ini akan underestimate. Lalu gimana untuk mencegah overestimate dengan underestimate untuk supaya lebih akurat? Sehingga kita menggunakan rumus, ya ini tadi, indeks Fisher sama drop list, karena itu menggunakan rata-rata dari kedua indeks list Paris dan PSC ini tadi. Nah, kita masukkan indeks Fisher-nya, yang mana akar dari indeks list Paris dikalikan dengan indeks PSC tadi itu kita kalikan, terus kita tarik akarnya, yang mana indeks list Paris-nya adalah 125, indeks PSC-nya 124,475, dikalikan terus ditarik akar, ketemunya 124,73%. Untuk indeks drop list-nya, rumusnya 1/2 dikalikan indeks PSC ditambah indeks drop list. Nah, ini indeks PSC-nya 125, drop list-nya 124,475, ini dijumlah dulu, baru dibagi 2. Ketemunya 249,475 per 2 atau dibagi 2, hasilnya 124,7375%. Nah, ini kan hampir mendekati. Inilah yang kita gunakan apabila ini perbedaannya terlalu jauh antara indeks list Paris dengan PSC. Seperti itu. Nah, berikut adalah macam-macam indeks harga. Yang pertama ada indeks harga konsumen atau IHK. Indeks harga konsumen atau IHK sebuah penggambaran atau perubahan harga suatu barang atau jasa yang dibeli oleh para konsumen. Indeks harga konsumen menampilkan data tentang harga barang atau jasa yang dikumpulkan dari berbagai daerah atau kota. Indeks harga produsen atau IHP. Indeks harga produsen atau IHP disebut juga dengan indeks harga pedagang besar. Adalah suatu perbandingan antara harga barang atau jasa yang dibeli produsen pada waktu tertentu. Indeks implisit yaitu indeks harga implisit, berguna untuk menentukan tingkat inflasi dari waktu ke waktu. Caranya dengan membandingkan GNP nominal atau pada tahun tertentu dengan GNP real. Indeks harga saham. Indeks harga saham yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal, pasar penanam saham, atau pasar pelaku saham. Bisa membuat keputusan berdasarkan indeks harga saham. Macam-macam indeks harga saham di Indonesia yaitu indeks harga saham gabungan, indeks sektoral, dan lain-lain. Kemudian untuk pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan pada sesi ke-10, yaitu deret berkala atau time series. Apa sih deret berkala time series itu? Yaitu adalah sekumpulan data yang dicatat dalam satu periode tertentu atau periode waktu. Data tersebut biasanya dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Misal untuk perkembangan produksi, harga jual, penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan lain sebagainya. Apa sih manfaat analis deret berkala itu?
Yang pertama, membantu mempelajari data masa lampau, sehingga dapat dipelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk pertimbangan perencanaan di masa yang akan datang. Yang kedua, membantu dalam peramalan atau forecasting. Yang ketiga, membantu memisahkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu data, khususnya variasi atau gerak musim. Lalu diadakan penyesuaian dengan faktor musim ini. Biasanya dipakai untuk BMKG. Yang keempat, membantu dan mempermudah membandingkan suatu rangkaian data dengan rangkaian data yang lain. Nah, itu 4 manfaat dari analisis data berkala. Nah, macam-macam indeks harga itu ada apa aja? Yang pertama, tren, yaitu suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Yang kedua, ada variasi musim. Apabila tren berhubungan dengan jangka menengah dan panjang, maka variasi musiman berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Variasi musiman menjelaskan fluktuasi dalam satuan bulanan atau triwulan atau semester dalam satu tahun. Sementara pada variasi siklus, suatu perubahan atau gelombang naik turun dalam suatu periode dan berulang pada periode lain. Kemudian untuk indeks yang berikutnya, irregular atau random. Suatu perubahan berupa kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya. Contoh, naiknya harga minyak dunia, naiknya harga beras karena gagal panen, dan sebagainya. Analisis trennya yaitu merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Bentuk trennya, tren ada yang positif atau meningkat dengan rumus Y sama dengan A plus B kali X. Untuk tren negatifnya yaitu atau tren menurunnya yaitu ada Y sama dengan A min B kali X. Seperti itu. Nah, untuk metode semi rata-rata atau semi average itu membagi data menjadi dua bagian, yaitu menghitung rata-rata kelompok 1 dan kelompok 2, kemudian menghitung perubahan tren dengan rumus K2 min K1 dibagi tahun dasar K2 dibagi tahun dasar K1. Kemudian untuk merumuskan persamaan tren Y sama dengan A plus BE. Kemudian metode kuadrat terkecil atau least square method untuk menghitung nilai tren dan forecast terlebih dahulu, menaksir nilai A dan B pada persamaan Y sama dengan A plus BE. A sama dengan sigma Y per N. Untuk B, berarti untuk menghitung Y kita harus tahu A sama B-nya dulu ya. Nah, untuk A-nya itu caranya sigma Y per N dan B-nya sigma XY per sigma X kuadrat. Seperti itu. Kemudian untuk metode tren kuadratis, yaitu yang sifatnya jangka pendek dan menengah, kemungkinan tren akan mengikuti pola linear. Jika polanya tidak linear dan diduga dengan persamaan linear alhasil, ramalan akan berbeda atau tidak cocok, maka digunakan salah satu metode yang tidak linear, yaitu metode kuadratis. Persamaannya Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, yang mana Y adalah nilai tren yang diproyeksikan, ABC yaitu konstanta atau nilai koefisien, dan X adalah tahun yang berjalan atau waktu. Dan metode tren eksponensial yaitu suatu tren yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktunya. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu atau X dinyatakan sebagai pangkat, maka digunakan rumus sebagai berikut. Persamaannya Y sama dengan A dikali 1 plus B dalam kurung pangkat X. Sehingga persamaan eksponensial ini rumusnya apa namanya ini? ln A ditambah sigma apa ini? ln dari dalam kurung 1 plus B, sehingga A sama dengan anti ln sigma lny per n, dan B sama dengan anti ln sigma dalam kurung x lny per sigma x kuadrat min 1. Untuk variasi musim. Variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Metodenya untuk variasi musim yang pertama, metode rata-rata sederhana. Metode ini mengasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Indeks musiman hanya berdasarkan pada data aktual dan nilai rata-rata saja. Rumus indeks musim yaitu rata-rata per kuartal dibagi rata-rata total kali 100%. Kemudian untuk metode rata-rata dengan tren, yaitu dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren Y harus diketahui dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Seperti itu. Nah, untuk metode rasio rata-rata bergerak, yaitu dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu. Rumusnya, indeks musiman sama dengan nilai rasio dikalikan faktor koreksi. Nah, seperti itu untuk jenis metode variasi musim. Kesimpulannya, deret berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan suatu kegiatan. Deret berkala terdiri dari 4 komponen, yaitu tren, variasi, siklus, variasi musim, dan variasi tidak teratur. Komponen deret berkala yang sering digunakan adalah tren. Metode yang digunakan dalam masing-masing komponen yaitu analisis tren. Metode yang digunakan ada metode semi rata-rata, kuadrat terkecil, tren kuadratis, dan tren eksponensial. Untuk variasi musim, metode digunakan adalah metode rata-rata sederhana, rata-rata dengan tren, dan rata-rata bergerak. Nah, demikian ulasan materi pada sesi 9 dan 10 dari mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibrasia. Apabila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang keliru, saya mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.